masuk kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu, jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi, akhirnya ujung-ujungnya hancur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab itu. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di Sudut Pandang Ferry Cowboy bareng gue Birgi Putri. Saya Doris Simamora. And of course Ferry Cowboy, ya teman-teman. Jadi jelasin lagi buat teman-teman, Sudut Pandang Ferry Cowboy itu kita bikin hasil observasi kita yang mengenal Mas Bro, yang menjadi saksi bahwa Mas Bro ini adalah orang yang istimewa. Betul. Dititipkan keistimewaan yang tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan. Betul sekali. Tidak ada satupun juga makhluk hidup ya yang tidak bisa dibaca, nggak bisa semuanya bisa diketahui karakternya, sifatnya, kepribadiannya. Betul. Selama itu makhluk hidup masih bisa dijelaskan. Betul sekali. Nah kalau Mas Doris gimana Mas Doris? Betul Mbak Birgi, jadi Mas Bro ini mempunyai keistimewaan itu, plus dia tahu estetika, etika dan adab untuk kita yang manusia yang sekiranya menghadapi segala problematika, terutama di negeri kita tercinta Indonesia. Jadi ketika Mas Bro itu hadir di tengah-tengah kita selalu menjadi problem solver. Ya pusing-pusing kita yang ngumpul pusing-pusing tuh datang Mas Bro. Gini loh. Nah itu dia. Jadi hari ini kita akan membahas masih dari artis, dunia artis ya yang sudah bercerai sebenarnya, tapi masih jadi bahan perbincangan karena muncul di podcast. Ya. Terus netizen kan pasti nanya kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Jadi malam ini kita akan bahas sudut pandang Ferry Cowboy tentang Kimberly Ryder dan Edward Akbar. Oke. Kalau Mas Bro kan nggak usah cari tahu ya, yang cari tahu kita berdua. Mas Doris. Kalau dari Mas Doris gimana Mas Doris? Yang saya tahu dari berita-berita yang beredar di luar bahwa perceraian mereka ini berubah-ubah beritanya tuh di depan Mas Ferry juga. Jadi ada yang pertama karena keuangan, yang kedua yang sekarang malah karena persoalan personality dari Edwardnya sendiri, dari suaminya. Dan ada ikut campur orang tuanya lagi. Wah, pokoknya rame Mbak Birgi. Ya. Sangat rame. Kalau bahasa Sundanya jadi riweuh. Bagi yang dengar riweuh. Betul. Tapi kalau awalnya muncul itu persoalan tentang keuangan pertama kali muncul. Betul. Itu yang kita lihat. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya beritanya. Cuma itu kan yang kita tahu. Betul. Kalau yang Mas Bro tahu, beda. Kalau Mas Doris mau makanya nanya langsung kita tanya aja nih sama Mas Ferry. Menurut Mas Ferry, ada apa nih sebenarnya Mas Ferry? Aduh, kita nih kebingungan semua. Kalau netizen lihat di kolom-kolom komentar itu, apakah benar perceraian mereka hanya karena soal uang gitu, hanya soal ekonomi, atau ada pemicu lain? Sebenarnya kalau aku pribadi masa bodoh lah ya tentang orang bercerai atau apa kan. Tapi kan mereka selebriti. Ya. Mereka public figure. Baik mereka akan dicontoh, buruk pun nanti jadi alasan kan. Artis saja bercerai apalagi aku kan. Nah, gitu. Jadi kenapa harus dibahas bukan usil? Seharusnya yang namanya artis itu tampilkan yang baik-baik aja seharusnya. Kan dia suka dicontoh kan.
Yang buruk-buruk itu konsumsi pribadi seharusnya. Supaya jangan berpengaruh buat yang menonton gitu. Buat yang ngefans. Kan gitu kan? Betul. Iya, betul. Kalau dia orang biasa tidak akan kita bahas gitu. Iya. Karena dia public figure. Karena gini, ketika bahas begini ini dianggap usil kan. Ya harus diusilin lah. Mereka public figure, mereka contoh. Iya. Kalau contohnya baik, alhamdulillah. Iya. Contohnya buruk, terus alasannya misalnya ya namanya juga persoalan rumah tangga, siapa yang mau? Iya, tapi kan mereka public figure gitu, nah berpengaruh lah buat yang baru mau nikah. Betul sekali. Nah itu yang tidak disadari gitu, jadi harus diluruskan gitu. Kalau dari sisi siapa namanya? Nah namanya juga aku tak Kimberly Ryder. Itulah susah. Kimberly Ryder. Nah, Kimberly Ryder. Kimberly dan Edward. Dia pribadi yang komitmen. Jadi menurutku soal komitmen mereka itu. Oke. Kimberly-nya ya. 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 Nah, suaminya aku tamat suaminya, kemana lah tahu. Iya. Kimberly-nya aja nggak tahu kan. Kalau suaminya tuh yang berubah-ubah. Jadi kadang ini, kadang itu, kadang anu. Nah, sedangkan yang perempuannya yang Kimberly itu orang yang komitmen, yang aku lihat, yang aku rasakan. Jadi menurutku ributnya sampai akhirnya bercerai mas soal komitmen. Itu aja. Satu, yang kedua Kimberly itu orang yang segala sesuatu itu harus terbuka dan apa adanya. Oke, so komunikasi. Bukan komunikasi. Komunikasi kan sering kita. Iya. Tapi belum tentu terbuka. Betul. Dan apa adanya. Dan Kimberly itu menurutku pribadi yang terbuka apa adanya. Senang ya katakan senang, enggak ya katakan enggak gitu. Kan gerak-geriknya tuh gerak-gerik rock and roll kan. Oh iya, betul sekali Mas. Nah, itu aja sih sebenarnya. Udah kelar kita. Aduh. Iya soal komitmen. Intinya soal komitmen ya. Iya, betul. Dan aku tidak melihat Kimberly itu walaupun dia artis, orang yang materialistis, karena orang yang mata duitan gitu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Dia kan pekerja keras juga. Iya. Dia bintang film, kan? Gitu. Artinya kan kalau cuma untuk cari duit, banyak dikit bukan ukuran, tapi intinya kan bisa cari duit. Betul. Nah, suaminya yang aku rasakan, orangnya berubah-ubah. Hari ini B, besok C, besok D gitu. Susah pun menurutku Kimberly itu tak masalah. Asal ada tujuan pasti kita mau kemana. Itu yang aku rasakan. Karena ketidakjelasan aja. Ini mau kemana? Mau apa kan? Iya. Bingung. Ya, akhirnya bingung. Gitu. Dia. Itu aja sih sebenarnya. Berarti Mbak Birgi dan teman-teman sekalian, berarti persoalan itu adalah masalah keterbukaan dan kepastian mau apa, mau kemana. Tidak gitu. semua orang mau berkomitmen. Tapi tidak semua orang pegang komitmen. Gitu. Kimberly ini tipe yang pegang komitmen. Komitmen kita dulu gimana? Kita harus terbuka misalnya. Tujuan kita pasti, itu kan komitmen. Kalau dalam rumah tangga misalkan dilanda tidak punya uang, itu kan hampir semua rumah tangga begitu tuh, nggak usah dibahas lah. Gitu. Kalau misalkan di rumah tangga itu ada ketidakcocokan, itu kan hampir semua rumah tangga kayak gitu tuh. Atau ada misalkan satunya kerja, satunya enggak, itu kan hal biasa gitu. Tapi kenapa bagi Kimberly itu jadi persoalan? Karena dia orang yang komit. Orang yang komit. Namanya juga besar kan di dunia perfilman. Betul. Dan dia salah satu yang diperhitungkan kan. Betul. Ya kalau tidak komitmen,
mana bisa dia jadi begitu. Iya, betul. Gitu. Dia orang yang natural menurutku. Ya. Ya, Iya, yang enggak cantiknya natural. natural, yang Iya. enggak ini itu kan, Nggak benar nggak? banyak ini. Iya, betul Mas. Nah itu Betul sekali. dari raut wajahnya, aku tidak melihat dia yang perempuan yang mau enak aja. Iya. Dia perempuan yang komit. Orang komit pasti setia. Nah, orang komitmen itu pasti tidak suka dengan orang yang berubah-ubah. Siapapun itu. Entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu pacar, entah itu suami atau istri. Gitu. Kalaupun ada masalah, tipe orang kayak gitu ya bicarakan dengan terbuka. Iya. Dengan apa adanya. Iya. Supaya dapat solusi kan. Iya. Menurutku dia akhirnya mau bercerai karena nggak ngerti ini mau kemana. Iya. Orang mah nebak-nebak kan. Iya. Ini Orang dia. lain mah nebak-nebak. Nebak-nebak aja, Iya, simpang siur. Betul. Terus Mas Bro, apa yang membuat Edward itu berubah gitu? Segala sesuatu mau cepat. Kalau lambat jadi berubah. Misalkan berbisnis mau cepat sukses. Orang yang berubah-ubah itu kan karena mau cepat segala sesuatu. Yang dikerjakan A belum selesai. Enggak, Yang misalkan lain dia gitu. ngerjakan A. A ini kayak nggak ada. Belum ini, ada hasilnya ya gitu kan ya. butuh proses. Iya. Oke. Itu maksudku gitu. Oke. Berubah-ubah tuh. Apakah artinya itu bahwa sang suami tersebut tidak menghargai prosesnya, Mas? Sebenarnya bukan soal menghargai atau tidak. Berproses itu harus. Harus. Kalau punya uang 1 triliun, bukalah bisnis, tetap berproses kan. Iya, betul. Gak akan mungkin 3 hari langsung jadi. Betul, Gitu betul, kan. Mas, betul. Artinya kan bukan soal menghargai atau tidak, proses itu pasti. Pasti proses tuh. Ya, yes. Alam ini diciptakan Tuhan aja berproses. Betul. Tidak serta-merta jadi. Walaupun kebesarannya bisa menjadikan sesuatu itu langsung jadi. Tapi kan berproses. Nah, kita manusia tidak mau. Gitu. Nggak terbuka aja sih, nggak apa adanya. Siapa tuh Kimberly? Kimberly. Ya. Misalkan aku temannya. Aku berbisnis misalkan sama dia. Atau aku misalkan berpacaran. Ya kalau aku tidak bisa atau tidak mampu, ngomong aja apa adanya sama dia. Pasti dia terima. Tapi kalau aku berbelat-belit, bahkan gengsi, ujung-ujungnya kesal dia. Nah gitu aja analoginya tuh. Ya gitu aja analoginya. Gitu. Ya sudah, Kimberly, gue nggak sanggup ini itu. Menurutmu gimana lah solusinya? Apa adanya kan? Ya, betul. Nah, dia malah senang. Karena kenapa? Dia orang yang berjuang. Ya. Perjuangan lah yang menjadikan dia seperti ini kan saat ini. Iya. Artinya kan orang besar itu karena perjuangan. Nggak akan mungkin besar kalau nggak berjuang. Iya. Nah orang berjuang itu nggak mungkin mau enak aja. Kan gitu. Hanya orang yang mau enak aja yang nggak mau berjuang. Iya, betul. Iya. Oh aku tidak bisa memberimu ini Kimberly karena kemampuanku seperti ini. Dia akan terima karena yang dilihat itu usahanya. Bukan hasilnya. Nah ya tipe perempuan yang melihat usaha gitu, bukan melihat hasil. Kenapa? Karena dia juga berjuang. Iya. Di karirnya. Iya. Nggak serta-merta jadi. Betul. Karena dia sudah mempraktekannya. Iya, dia berjuang. Iya. Aku bahas saja dialah. Sisanya kan pasti ngerti penonton kan. Yes. Iya. Kita anggap sudah ini ya, sudah bisa ngerti lah ya. Iya. Sisanya para pemirsa. Iya. Betul. Orang yang gigih, Kimberly itu. Ya. Maksudnya dia tipe orang yang dalam memutuskan itu perenungannya lama.
Tapi ketika memutuskan itu nggak ragu-ragu gitu. Orang yang berpikir gitu. Oh itu perempuan yang berpribadi bagus itu. Keibuan itu. Oke. Karena selalu ingin maju. Jadi perempuan yang selalu ingin maju itu pasti keibuan. Nah kalau yang mau enak aja, nah itu repot hidup kita. Iya betul. Gitu. Iya. Ya bahas dia aja lah. Iya. Sisanya kan ngerti nanti kemana arahnya. Oke. Namanya juga cerdas kan. Jadi kan aku mendengar podcastnya Kimberly dengan Melanie Ricardo. Nanti diceritakan gimana awalnya akhirnya jadi suka, jadi jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Padahal awalnya tuh 2 tahun mereka LDR kan. Artinya kan ya cuma komunikasi aja. Jarak jauh. Tapi begitu menikah bersama-sama malah jadi jauh gitu Mas Bro. Akhirnya malah memutuskan untuk berpisah. Kok bisa? Aku itu pasti jadi yang terbaik di matamu. Sebelum kau jadi pasanganku. Kalau tidak terbaik, manalah mau kau jadi pasanganku. Oke. Abis itu ya sudah gitu aja. Iya. Nah, pendek-pendek aja begitu. Pendek-pendek aja begitu. Iya. Tapi bahwa dia sudah hampir 30 lebih yang dia perankan di dalam beberapa sinema. Apakah kekecewaan itu berpengaruh ke dalam karirnya nanti, Mas? Oh, si Kimberly itu pribadi yang bisa, ya ini urusan pribadi, ini urusan kerja, ini profesional kerja. Dia orang kayak gitu, menurutku. Menurut pandanganku ya, entah dari mana memandangnya kan. Tapi menurut pandanganku dia orang yang bisa, oh ini urusan pribadi, urusan rumah tangga, ini urusan kerja. Dia profesional sih menurutku orangnya, profesional. Makanya apapun yang dia mainkan itu kan kategorinya terkenal lah kan. Bagus dia. Intinya dia orang yang berjuang dan apa adanya, komit. Tuh. Iya. Dasar itu. Nah, kekomitan itulah yang membuat dia tertarik. Ya, aku pasti keren gitu di matamu, kan lu belum jadi pasanganku. Iya. Betul. Okay. Everything is beautiful. Beautiful. Manusia itu tetap akan sadar akan segala sesuatu kalau dia tahu diri. Apapun persoalan dalam rumah tangga itu jangan pernah diceritakan ke siapapun. Yang lebih bahaya lagi akhirnya ujung-ujungnya hancur lebur. Persoalan itu kadang-kadang ujung-ujungnya sandiwara. Menikah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu nyangkutnya berketuhanan. Kalau dimain-mainkan kena azab ujung-ujung